Baik, terima kasih. Jadi kita melihat Papua adalah mininya Indonesia, itu fakta. Papua adalah plural. Papua boleh berwarna hitam dan keriting seperti saya, tetapi kita terdiri dari 240 suku. Di situ kita sudah menunjukkan demokrasi itu seperti apa. Sehingga dengan bertambahnya saudara-saudara kita dari luar Papua, kita tidak anggap mereka sebagai pendatang. Mereka adalah juga orang Papua yang memperkuat integrasi sosial di tanah Papua yang dikapitalisasi nantinya menjadi integritas nasional di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus kita sadari, karena itu asimetris. Kita mempercepat pembangunan asimetris dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ya, nasional 2015-2019 dengan 5 wilayah adat. Jadi ini sudah jalan, sudah ada di Bappenas, boleh dicek. Jadi seolah-olah bukan hal baru yang mau dilakukan. 2015-2019 di Bappenas sudah ada. Untuk mempercepat, apa yang bisa dilakukan sebagai pemimpin, kita beri ruang, tempat untuk masyarakat mengekspresikan dirinya, mengekspresikan kreativitasnya, tetap di dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Papua adalah contoh yang demokratis. Ya. Secara kuantitas orang Papua boleh jumlahnya sedikit, tapi secara kualitas orang Papua akan menjadi contoh. Apa itu nasionalisme? Apa itu integritas nasional yang akhirnya kita kapitalisasi menjadi integritas nasional buat kemajuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Ya, saya pikir sejak saya dan Pak Kleton jadi gubernur, tentu kami sudah lakukan pendekatan kasih menemu perbedaan. Baik, terima kasih. Pasangan memiliki aspirasi untuk memisahkan diri dari negara kesatuan. Menjadi persoalan yang serius, di mana masih ada persoalan dalam hal bagaimana orang Papua memandang dan menempatkan kepapuaan dalam konteks dan bingkai keindonesiaan. Pertanyaannya, apa strategi dan program Anda untuk menjaga agar kepapuaan tidak saling berhadapan dengan keindonesiaan, sehingga akhirnya kepapuaan bisa menyatu serta melebur ke dalam keindonesiaan? 2 menit Bapak, dimulai dari kata pertama Bapak. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya. Kalau kita berbicara Bhinneka Tunggal Ika, itu seharusnya itu Papua menjadi miniaturnya Indonesia. Ya. Kenapa? Papua itu tidak pernah berkonflik antar suku, ras dan agama. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, sebenarnya Papua menjadi corong bagi Indonesia Raya bagaimana untuk menyatukan suku, kelompok, ras dan agama. Ya. Jadi sebenarnya yang berkonflik di sana, ya, kita ini pengalaman latar belakang background sama bupati. Bapak dong di sebelah ini sudah pernah jadi bupati. Kita juga sama-sama bupati. Tapi sampai dengan hari ini banyak konflik yang belum bisa kita tangani dengan baik. Ya, contoh sampai dengan hari ini di Timika masih terjadi konflik. Ya, di Puncak Jaya masih terjadi konflik. Ini fakta. Kita bicara fakta. Ya, kita tidak bisa bicara retorika untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua. Ya. Pemimpin harus hadir, ya. Pemimpin harus hadir untuk menyelesaikan konflik tanpa membedakan suku, ras dan agama. Kenapa saya harus sampaikan di sini? Pemimpin itu harus berdiri sama seperti tiang, menjadi tiang untuk semua perbedaan dari suku, ras dan agama. Sehingga ketika pemimpin hadir memberikan pencerahan bagi semua rakyat. Contoh, kita bisa mengatakan hari ini, saya pernah mengikuti media mengatakan bahwa Papua membara, padahal kenyataannya tidak demikian. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita feedback ke belakang, saya kira 5 tahun yang sudah berlalu itu tidak memberikan sesuatu yang lebih signifikan terhadap keamanan di Papua. Ya. Kenapa saya sampaikan hal ini? Ini fakta yang kita bisa berbicara. Jadi saya mau ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini, mari rakyat Papua, saya berbicara hari ini, tapi rakyat Papua yang merasakan bisa melihat, menyaksikan sendiri apa yang terjadi di Papua hari ini. Dan Papua membutuhkan seorang pemimpin yang hadir untuk melakukan perubahan di atas tanah Papua. Ya. Jadi
maupun oleh masyarakatnya sendiri. Pertanyaannya, Siapa yang buat bagaimana ini? Anda dapat memecahkan persoalan yang paling Ini orang kita 2 menit dari kata pertama. Ya, kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM tadi ya, memang sampai dengan waktu ini khusus itu kembali ke pusat kau ambil sudah tidak ada apa itu. itulah tugas seorang pemimpin untuk menyelesaikan. Kan orang BPU yang harus dari gubernur, Bagaimana kamu jadi menjadi orang Jawa. jembatan, karena apapun alasannya, seorang gubernur dan wakil gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Bagaimana perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ini, kita bisa dapat menjembatanya antara Papua dengan Jakarta untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi di sana. Dan kita negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi karena banyak kasus di contoh kasus di Paniai sampai dengan hari ini. Ini bicara fakta. Paniai belum selesai. Sekarang kalau kita berbicara fakta di Paniai, harusnya ada pemimpin yang hadir. Ini bukan masalah gubernur dengan pusat, itu masalah Papua itu mereka menginginkan pemimpin yang bisa mampu. tidak ada, tidak sama dengan gubernur. Yang ada di tanah Papua. Jadi sebenarnya kalau kita jujur, ya kita jujur berbicara, sampai dengan hari ini banyak kasus yang belum kita tuntas. Makanya kenapa kita mau sampaikan, kita mau berbicara jujur hari ini. Kita bicara fakta, ya. Kita berbicara fakta. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, terlebih rakyat yang ada di tanah Papua, bahwa selama beberapa tahun belakangan terjadi banyak hal yang tidak mampu. Ketika kejadian terjadi itu pemimpin tidak pernah hadir di lapangan, tapi pemimpin dulu aparat keamanan saja yang hadir, sehingga pada akhirnya juga bentrok antara warga dengan seharusnya pemimpin itu dipilih oleh rakyat, negara, dengan rakyat. Ketika konflik terjadi, biasa tidak dakar. Contoh itu di Serunat, tempat Wenas, ya. Ini yang kita jujur bicara. Di Kota Jayapura, tapi pemimpin tidak hadir. Nah, sekarang Kata pertama Bapak berbicara. Ya, ini bagaimana negara adil di Provinsi Papua. Kami gubernur, wakil gubernur adalah wakil pemerintah pusat ya. Jadi negara betul-betul adil di sana. Bagaimana kita tunjukkan negara adil? Ya, tentu ya, kami ingin supaya di sana kita adil. Kita sudah menerapkan selama 5 tahun ini kasih menembus perbedaan. Itu keadilan negara. Negara di sana memberi kasih menembus perbedaan. Itu filosofi kita, filosofi selama 5 tahun. Ya tentu dalam perjalanan 5 tahun ke depan, negara betul-betul adil dalam menembus perbedaan dalam berbagai hal. Keadilannya, kesejahteraan pembangunannya, ekonominya, sosial budaya betul-betul kita hadir menyatakan bahwa ini negara ada di sana, gitu. Sehingga tidak ada orang Papua yang berbicara di luar dari negara kesatuan Indonesia. Kita mau tunjukkan dengan cara yang baik bagi orang Papua dan sebagai pemimpin, ya ini saya harapkan sehingga betul-betul keadilan negara di sana. Ya, sehingga baik, jadi negara punya kewajiban pasti hadir. Gubernur, wakil gubernur itu wakil pemerintah pusat. Bagaimana kita bersinergi dengan pusat, tapi juga berkoordinasi dengan pemerintah kota, kabupaten, dan juga memberikan kesempatan. Baik. Oleh karena itu, sebagai pemimpin kita jadi pemimpin Papua, gubernur punya peranan penting dalam menyelesaikan masalah integrasi politik di Papua. Sampai ini saudara-saudara kita yang berseberangan, ideologi kita masih ada. Tapi bagaimana kita merangkul mereka? Ini penting. Kalau jadi gubernur Papua, jangan kita dengan kekerasan. Tapi saya selama 5 tahun, bagaimana merangkul mereka, menjaminkan mereka Indonesia milik kita. Jangan Anda aneh-aneh. Ingin lebih maju, berbicara kepada kita, bicara kepada Indonesia. Kenapa kita harus berseberangan? Dan memang ada saudara-saudara kita masih ada yang menyatakan ideologi yang berbeda, tapi jumlahnya sedikit. Saya berharap ke depan saya wakil gubernur menjaminkan bahwa tidak ada orang Papua yang berseberangan Indonesia. Saya pikir begitu. Dengan demikian,
integrasi nasional terwujud kalau Papua kita aman. Oleh karena itu, saya berharap bahwa integrasi nasional bisa kita jamin kalau orang Papua semua aman. Itu yang saya ingin katakan. 30 detik silakan dimanfaatkan. Bapak Ibu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi itu Pak Ishak Hidong dulu, zaman Orde Baru, beliau adalah anggota DPA. Beliau katakan apa artinya gabah dan beras, tetapi kita masak jadi nasi. Jadi jangan kita heboh situasi di sini, padahal di negara kita ada situasi yang lebih berat, masalah iklim kanan dan kiri. Mari kita selesaikan urusan lain. Baik. Dan Pak Aden Melkias Suwayo untuk memilih terlebih dahulu. Ada 3 pertanyaan, silakan. Bapak memilih huruf apa? A. Huruf A. Pertanyaan huruf A. Negara harus hadir dalam kehidupan rakyat Papua agar terbangun rasa memiliki terhadap negara. Pertanyaannya, bagaimana strategi bapak-bapak pasangan calon untuk menghadirkan negara dalam kehidupan masyarakat Papua? Waktu Bapak menjawab 2 menit dimulai dari kata pertama. Kalau kita berbicara kehadiran saya dengan Pak Habib, berbicara soal negara ini, saya pikir sudah final. Bicara dengan NKRI itu sudah final. Bagaimana saya dengan wakil gubernur itu menjadi jembatan yang baik untuk bagaimana mendekatkan rakyat Papua untuk mengisi kegiatan pembangunan itu dengan baik. Tetapi juga kewajiban kita untuk melindungi segenap bangsa karena ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi bagaimana mendekatkan diri pelayanan kita kepada rakyat karena memang banyak yang perlu yang kita lakukan, kita benahi di tanah Papua yang tidak bisa kita pungkiri sebagaimana kondisi geografinya yang susah, luas wilayah yang begitu terlalu besar, sehingga kehadiran kita dengan pembagian wilayah tadi itu bagaimana mengokohkan kedaulatan NKRI ini kepada rakyat Papua. Ini yang perlu kita lakukan dan saya kira harus dimulai dari seorang pemimpin. Jadi bagaimana seorang gubernur, wakil gubernur, kemudian dengan para bupati, wali kota, bagaimana kita bersatu untuk bagaimana membangun rakyat Papua itu sehingga rasa kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia terus kita bangun dari waktu ke waktu sehingga kegiatan pembangunan yang kita inginkan bisa dapat kita nikmati bersama dengan rakyat di tanah Papua. Mungkin Pak calon gubernur akan menambahkan. Baik, kalau kita lihat tentang kemiskinan, maka sesungguhnya persoalan di Papua adalah pelayanan pemerintah atau negara belum sampai kepada tingkat kampung yang jauh-jauh itu. Oleh karena itu, maka bagaimana strategi kami agar negara bisa hadir dengan pemerintah dekat dengan rakyat di kampung. Kebijakan kami adalah bagaimana kita membuat supaya distrik itu menjadi basis untuk melancarkan program-program pemerintah kepada masyarakat di kampung. Dengan demikian kita bisa pintar ke mereka, kita mampukan mereka dan mereka tahu wilayahnya